Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'du, ya ayyuhal al-asadidah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji pada Asy-Syafaa'id fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah dalam membersihkan jiwa, dan kita memasuki pada bab yang terakhir, ya, bab yang ke-10, yaitu kaidah tentang takhayyurul julasa wa intiqa'ir rafaqa. Pilih-pilih teman duduk, pilih-pilih teman duduk atau sahabat. Bukan. Yang ke-10 adalah ma'rifatun nafs, tahu diri. Bahasa enaknya tahu diri, ya. Dan sebagian para ulama menjelaskan di antara adab itu adalah tahu diri, tahu kapasitas, dan tahu kedudukan diri. Dan ini merupakan kaidah yang utama dalam kita membersihkan jiwa kita dari berbagai banyak kotoran-kotoran hati. Karena yang namanya manusia itu paling susah untuk mengakui diri, Artinya, di dalam diri manusia itu ada sifat yang menjangkiti setiap jiwa masing-masing. Itu adalah sifat gengsi, ya. Gengsi ini penyakit. Ini membuat hati seorang rusak, jiwa seorang kotor. Makanya kaidah tahu diri ini merupakan kaidah pembelajaran bagi kita semuanya. Mengenali diri kita agar kita ngerti mana yang harus kita obati dari penyakit-penyakit yang menjangkiti diri kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Muallif Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Abbad hafizahumullah ta'ala menjelaskan, wa mimma yatahattam fi babi tazkiyatin nafs, dan dari apa saja yatahattam yang menjadi keharusan fi babi tazkiyatin nafs, pada bab mensucikan jiwa, ma'rifatu haqiqati hadhihin nafs, yaitu mengenali hakikat jiwa ini, wa ma'rifatu sifatiha, dan mengenali sifat-sifatnya, liyashula al-i'tina'u biha, agar mudah untuk memperhatikan, mengontrol jiwa ini. Ya, namanya jiwa, ya. Terlebih lagi kalau diturutkan hawa nafsu, maka akan menjadi liar itu hawa nafsunya, atau jiwa tersebut. Manusia itu diberikan akal, diberi hati, dan hawa nafsu. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya.
Sehingga kalau seorang ini bisa menundukkan hawa nafsunya, dia lebih baik daripada malaikat. Karena malaikat baik, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nafsu bagi mereka. Kalau dia kalah dengan hawa nafsunya, maka dia lebih jelek daripada syaitan, iblis. Kenapa demikian? Karena dikasih hati, dikasih akal, mau saja memperturutkan hawa nafsunya. Kalau syaitan wajar, ya syaitan wajar, tidak diberi hati. Oleh karenanya, dalam mengenali diri ini sangat penting sekali, agar kita mudah untuk memperbaiki perhatian apa yang harus saya lakukan. Wa ri'ayatiha, dan perhatian terhadapnya. Wa mudawamataha minal afat allati tatra'u 'alaiha, dan mudawamah selalu wa mudawataha, dan mengobatinya dari kerusakan-kerusakan atau penyakit-penyakit yang memasuki dirinya atau masuk ke dalam dirinya. Kalau tanpa mengenali diri, kita nggak bisa, susah. Mau nasihat apapun, sebanyak apapun itu resep dari para ulama, dari para hukama, itu nggak akan mempan kalau kita nggak tahu diri. Ini paling intinya sebelum yang lain. Wa qad wasafa Allah subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabihil karim bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumah. Allah subhanahu wa ta'ala wasafa an-nafsa fi kitabihil karim, mensifati jiwa. Allah mensifati jiwa dalam Al-Quranul Karim dengan 3 sifat yang terkenal, yang diketahui. Wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwalin nufus. Sifat ini kembali kepada kondisi jiwa masing-masing. Apa itu? Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Ini sesuai dengan kondisi seorang. Apa makna dari jiwa yang tenang itu? Hiyallati itma'annat bil iman. Jiwa yang merasa nyaman dengan iman. Jiwa yang nyaman, tentram dengan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala wa dzakara Allah ta'ala wa ibadatahu wa husnul iqbal. Artinya, yang dimaksud daripada jiwa yang tenang adalah jiwa yang nyaman, tenang dengan iman, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Allah ta'ala wa ibadatah, selalu ingat dengan ibadah kepada Allah. Itulah jiwa yang mutmain, jiwa yang nyaman dengan iman, jiwa yang selalu ingat Allah, jiwa yang selalu ingat ibadah kepada Allah. Wa husnul iqbal, dan baik dalam perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun mereka-mereka yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikrullah. Ya. Hati mereka tenang dengan zikrullah. Hati yang tenang dengan iman, hati yang tenang dengan zikrullah, hati yang tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang mutmain. Hati yang seperti ini tidak banyak. Sekalipun banyak yang zikir, sekalipun banyak orang yang ibadah, tapi belum tentu dia tenang dengan ibadahnya. Belum tentu tenang dengan zikrullahnya. Sekalipun banyak yang mengimani Allah dan Rasulnya,
belum tentu dia tenang dengan imannya. Karenanya menjadi hati yang mutmain ini butuh usaha agar mendapatkan petunjuk untuk mendapati kondisi hati yang mutmain. Usaha tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka-mereka yang berjihad, berusaha, berkorban di jalan kami. Artinya yang namanya hidayah itu tidak datang sendiri, harus jemput bola, diusahakan. Kalau kita pengen mencari ketenangan hati, diusaha, bukan datang sendiri. Dengan beriman kepada Allah, dengan zikrullah, dengan ibadah kepadanya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi nyaman? Ya, menjadi nyaman. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang dengan iman, tenang dengan zikrullah, tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan kondisi ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini dia dua ayat tadi, artinya dua penggalan ayat, itu menjelaskan kepada kita tentang hati yang mutmain, hati yang tenang, yaitu hati yang tenang dengan iman, tenang dengan zikrullah, tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa pengumpat. Jiwa pengumpat. Lawam itu artinya yang mengejek, artinya mengumpat. Apa yang dimaksud jiwa yang mengumpat di sini? Wahyallati tahuthu wahyallati talumu sahibaha ala fi'lihil khata'. Dialah jiwa yang mencela pelakunya atas dasar melakukan kesalahan. Ya. Jiwa ini akan selalu mencela di seorang yang dia melakukan dosa. Habis melakukan dosa, dasar kamu. Nah, dalam bisikan hati, kenapa melakukan seperti ini? Perbuatan ini sia-sia. Ya, itu jiwa yang lawang. Jiwanya nggak tenang. Ya karena perbuatan pelakunya sendiri yang dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telat sholat itu, telat. Gimana sih telat terus ya, gitu. Sehingga itulah jiwa yang mencela empunya karena kelakuan dosa yang dilakukan oleh si empunya tadi. Au taksirihi fil wajib, atau kurangnya dalam menunaikan kewajiban. Kurangnya dalam menunaikan kewajiban. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang, tapi dia lalai atau kurang sempurna dalam mengerjakannya sehingga jiwa tersebut mengumpat. Jiwa tersebut mencela. Kenapa kamu sholatnya seperti ini? Kenapa seperti itu? Ada rasa ketidaktenangan dalam diri. Atau kurangnya dalam melaksanakan ketaatan, atau dia itu malas-malasan dalam melaksanakan ketaatan. Kama qala ta'ala fi suratil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qiyamah, dan tidaklah bersumpah Allah taala dengan jiwa yang lawwamah, suka mengumpat, suka mencela. Ini biasanya jiwa tersebut ada
pada orang-orang yang sukanya meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban itu tidak serius. Tidak serius. Baik dalam sholatnya, baik menjadi seorang pemimpin, baik menjadi seorang yang dia punya mas'uliyah, tanggung jawab. Kalau dia tidak menunaikannya dengan sebaik mungkin, dengan berusaha sebaik mungkin, disitulah jiwa pengumpat akan muncul. An-nafsu yang ketiga, an-nafsul ammarah bisu. Ini yang levelnya lebih buruk lagi. Ya, kalau level yang kedua tadi, level di mana hati yang masih mending gitu. Artinya masih mending itu dia mengingatkan, dia mencela pelakunya. Ya. Kalau yang ketiga justru malah mengajak pelakunya untuk melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Wa hiya allati tahuthu sahibaha ala fi'lil muharramat. Dialah jiwa yang menganjurkan, yang mengajak empunya ini untuk melakukan perbuatan haram. Ya, bisik-bisiki. Wartikabil atham, dan melakukan perbuatan dosa. Kalau orang di awal-awal dia masih ada rasa membela atau berontak, kemudian dia semangat untuk melawan, maka jiwa tersebut akan mengecil dan hilang dan menjadi jiwa-jiwa yang mutmain. Ya. Tapi kalau jiwa tersebut mengajak kepada perkara yang haram, si empunya tadi mengekor saja, tidak ada perlawanan, apapun perbuatan dosa yang dilakukan bagi dia enteng, bagi dia mudah, menganggap itu bukan sesuatu yang berdosa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Bagaimana kaidah man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu. Siapa yang terbiasa dengan sesuatu, dia akan menjadi ahlinya. Ahli maksiat itu dulunya belum ahli. Ya. Dia belum ahli karena terbiasa menjadi ahli. Ahli manapun awalnya dia belum ahli. Karena dengan terbiasa dia menjadi ahli. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, jiwa yang selalu memerintahkan kepada ammarah bisu, kepada keburukan, adalah jiwa yang taquduhu ila mawatinil munkarat, yang menggiring pelakunya kepada perkara-perkara yang diingkari. Mungkar itu cakupannya lebih luas daripada dosa atau perkara yang haram. Ya. Karena tidak setiap yang mungkar itu suatu yang haram. Seperti yang diingkari oleh adat, yang itu tidak baik, tapi itu bukan perbuatan dosa. Di adat tertentu itu nggak baik, itu nggak masalah. Ya. Artinya di sini dimanapun berada si pelakunya ini, maka jiwa tersebut akan menggiring dia kepada perkara-perkara seminimal mungkin dianggapnya itu suatu hal yang lumrah. Padahal itu perkara mungkar. Padahal itu perkara yang mungkar. Sehingga ketika seorang terbiasa dengan mendekati atau terjerumus ke dalam perkara yang mungkar, maka melakukan perbuatan dosa pun dianggapnya suatu hal yang lumrah, biasa. Begitulah cerdiknya syaitan, begitulah hebatnya jiwa ammarah bisu. Jadi bala tentara syaitan itu banyak, didukung oleh banyak sekutu.
perlawanannya hanya satu, ya kita sendiri masing-masing. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan kalah. Semakin kita melawan, semakin kita menang, semakin mereka tertunduk. Ya. Wa mawadhi'ir radhilah, dan ke tempat-tempat yang hina. Ya. Awalnya ke tempat-tempat yang sifatnya itu nuzhah, buat apa ya, nuzhah itu santai-santai, jalan-jalan, buang-buang waktu. Lama-lama kepada perkara-perkara yang mungkar, lama-lama pada perkara-perkara yang dosa. Ya. Enggak apa-apalah sesekali ke sana, diikuti. Lama-kelamaan bosan kayak gini terus. Cari yang lebih, levelnya lebih naik lagi, adrenalinnya tertantang. Seperti itu. Orang melakukan dosa itu bukan karena dia ingin, tapi karena penasaran. Ya, karena penasaran. Maka hati-hati di sini. Inilah jiwa yang memerintahkan kepada perbuatan buruk. Wa tadfa'uhu ila fi'il qaba'ih warradha'il, dan mendorong itu artinya menyokong, ayo terus diajak, didorong kepada perbuatan-perbuatan yang jelek dan rendahan. Terus tidak apa-apa, sesekali aja nggak apa-apa. Dalam hati itu seperti itu, ada bisikan seperti itu. Diakui ataupun tidak, jiwa akan mengakui walau alqa ma'adzirah. Sekalipun banyak alasan, jiwa tuh sebenarnya tuh tahu itu salah. Tapi yang namanya jiwa yang ammarah bisu tetap tidak apa-apa. Itulah jiwa ammarah bisu. Kama jaa fi surati Yusuf, sebagaimana yang datang dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, tidaklah aku bisa berlepas diri dari jiwaku. Innan nafsa la ammaratun bisu, sungguh jiwa itu selalu mengajak, nafsu itu mengajak kepada keburukan. Ammarah itu bukan memerintahkan ya. Ammarah itu ngatur, sini, narik-narik. Itulah jiwa. Jiwa nggak menyuruh. Kalau menyuruh, maka akal, fitrah, iman itu akan menyangkal. Beda hal kalau mengajak pelan-pelan, terselubung, sehingga jiwa itu tidak tahu bahwa itu suatu hal yang buruk. Itulah kerennya jiwa ammarah bisu, illa man rahima rabbi, kecuali siapa yang oleh Allah Ta'ala berikan, siapa yang Tuhanku berikan rahmat. Fahadhil awsaf ats-tsalatsa lin-nafsi hiya fil haqiqah ahwal muta'alliqah bin-nafs. Beginilah sifat yang tiga ini pada jiwa, hakikatnya kondisi yang berhubungan dengan jiwa orang masing-masing. Walidzalika fa inna hadhil ahwal tataqallabu wa tataghayyar. Nah, kondisi seperti ini itu berubah-ubah. Tidak mesti kok, oh saya dapat jiwa yang mutmain terus, tidak mungkin. Kadang jiwa tersebut berubah sesuai dengan perubahan hawa nafsu dan akalnya, dan juga imannya. Semakin dia mendekati kepada iman, semakin jiwa itu berubah kepada itminan. Semakin dia senang dengan kemungkaran, semakin berubah jiwa itu kepada ammarah bisu. Ini kondisi seperti berubah-ubah. Terlebih lagi hati itu dhaifah, lemah. Ya, hati itu lemah. Bahasa Jawanya apa? Besok ngomong tempe, sore ngomong dele, atau kebalik sebaliknya. Itu bisa saja. Namanya juga hati. Pagi bilang A, sore bilang bukan B, Z. Itu bisa terjadi. Namanya juga hati. Maka yang kita butuhkan saat ini di zaman-zaman seperti ini adalah keteguhan di atas iman. Terlebih lagi bagi anak-anak muda ya, para pemuda. Ya kita semuanya termasuk para pemuda.
Karena oleh para ulama, pemuda itu rentang umurnya antara 16 tahun sampai 50 tahun. Masih anak muda, masih pemuda. Yang mana yang namanya fitnah di zaman sekarang itu begitu khottofah, begitu menyerang begitu luar biasa. Yang itu bisa merubah membolak-balikkan hati manusia. Sekalipun seorang yang paling soleh sekalipun, maka perlu hati-hati di sini. Bihasabil waridat allati taridu ala nafs, sesuai dengan apa yang ditemui oleh jiwa. Faqad tajtami'u hadhihi sifat 'indal insan fi yawmin wahid bihasabi halin nafs. Kadang ketiga sifat jiwa ini berkumpul pada seseorang, itu bisa. Ya, awalnya di pagi hari mutmain dengan iman, lama tersedikit tergoda, kemudian melakukan perbuatan dosa, jiwa itu masih mengumpat, masih mencela, lama-lama jadi terbiasa sehingga selalu mengajak kepada keburukan. Itu bisa jadi. Faqad tajtami'u hadhihi sifat 'inda al-insan fi yawmin wahid bihasabi halin nafsi. Wa qad daraba ahlul 'ilmi li hadhihi an-nafs amthilatan tubayyinu halaha ma'al insan. Dan ahli ilmi memberikan contoh-contoh dengan jiwa yang menjelaskan kondisi seseorang. Liyasbula tasawwuruha 'alal muslim, supaya mudah bagi muslim itu menggambarkannya, melihatnya. Fajtahidu ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha, sehingga seorang muslim itu berusaha serius setelah itu untuk memperbaiki dan mensucikan jiwanya. Waqtasiru huna ala mithalain lil imamain jalilain. Dan di sini aku akan berikan contoh ringkas pendek ya dalam oleh kedua imam yang mulia. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, karena walaupun dua contoh yang ringkas tapi ternyata ceritanya panjang. Ya, butuh waktu yang mungkin setengah sampai 1 jam ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya adalah dalam pembahasan kali ini, kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, mendapati jiwa kita mutmainnun bil iman, ya dengan kita mengenali jiwa kita masing-masing, tahu diri, mengenali diri, sehingga kita tahu mana yang harus kita perbaiki dalam jiwa kita. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.